Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kuliah kita pertemuan etika bisnis, bekerja dan posisinya dalam ekonomi Islam. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok pembahasan pertemuan ke-6 ini ada 3 poin penting. Yang pertama, sebab kepemilikan. Yang kedua, bekerja. Dan yang ketiga, ijaratul ajir. Baik, pokok pembahasan pertama, sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan berbeda dengan pengembangan kepemilikan. Sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tertentu, di mana sebelumnya harta tersebut bukan menjadi hak miliknya. Jadi sebab kepemilikan ini menjadikan seseorang yang sebelumnya tidak memiliki harta menjadi memiliki harta. Berbeda dengan pengembangan kepemilikan. Kalau pengembangan kepemilikan adalah menambah jumlah kuantitas harta atau mengembangkan harta yang sudah dimiliki, sudah ada dalam kepemilikannya, sudah memiliki harta, kemudian dia ingin mengembangkannya, ingin menambah jumlahnya. Itu pengembangan kepemilikan. Berikutnya, sifat dari segala macam bentuk akad transaksi adalah pengembangan harta. Bukan kepemilikan harta, tapi pengembangan harta. Jual beli, sewa menyewa, yang diharapkan ada keuntungan yang bisa menambah kekayaan. Artinya apa? Pengembangan harta. Kepemilikan harta bisa diartikan pada kepemilikan zatnya. Dari yang sebelumnya masih liar, masih milik Allah dalam arti filosofi kepemilikan itu kan milik Allah, segala sesuatu milik Allah kan, itu istikhlaf, segala sesuatu miliknya Allah kemudian diserahkan pada umat agar umat itu hanya sesuai dengan syariatnya Allah. Dari yang sebelumnya milik Allah, masih manusia tidak memiliki dalam arti masih liar, kembali jadi miliknya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab kepemilikan itu. Kalau sebab kepemilikan itu ada, maka akibatnya seseorang bisa memilikinya. Tapi kalau sebab kepemilikan itu tidak ada, maka dia tidak bisa disebut memiliki harta. Itu sebab-sebab kepemilikan. Macam-macam sebab kepemilikan ada 5. Pertama, bekerja. Yang kedua, waris. Yang ketiga, kebutuhan harta untuk hidup. Yang keempat, pemberian negara atau subsidi atau i'ta'ud-daulah. Yang kelima, harta tanpa kompensasi tenaga atau barang. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam bekerja. Macam-macam bekerja ada 7. Pertama, menghidupkan tanah mati, ihyatul mawat. Kemudian yang kedua, menggali kandungan gunung. Yang ketiga, berburu. Keempat, makelar. Kelima, mudharabah. Keenam, musaqat. Yang ketujuh, ijarah. Menghidupkan tanah mati artinya menghidupkan tanah tidak bertuan dengan cara mengolahnya, menanaminya, atau mendirikan bangunan di atasnya. Mengembalikan bangunan gunung, jika jumlahnya sedikit maka termasuk rikas. Wajib mengeluarkan khumus 1/5 dari rikas. Jika termasuk kolektif properti, bukan rikas. Kolektif properti itu terkategori kepemilikan banyak gitu ya, umat. Berburu ikan di laut misalnya, atau di sungai, hewan-hewan buruan, misalnya berburu-buru, misalnya dan sebagainya, tidak boleh
tanah hima. Tanah hima itu tanah yang sudah dipagari milik negara yang khusus untuk peternakan negara. Tanah hima. Baru di tanah liar, di hutan. Yang keempat adalah maklar. Maklar adalah bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah dengan menjualkan atau membalikan. Jadi maklar ini menunjukkan dua sisi antara penjual dengan pembeli, bagaimana bisa ketemu. Ini hampir sama dengan bekerja, sama dengan ijaroh, ya, sama dengan ijaroh. Sama-sama bekerja, ya, sama-sama bekerja. Ini memang kategori bekerja kan? Bekerja itu kan ada 7 ini tadi. Di antara ada maklar. Kalau maklar itu menunjukkan ada samsaroh dalam bahasa Arabnya. Itu mendapatkan upah bisa dari dua pihak, tergantung nanti penentuan harganya dari mana, termasuk akad-akadnya. Karena maklar ini beda dengan kontrak kerja yang nomor 7. Yang kelima, mudharabah. Mudharabah ini syirkah dalam Islam. Kemudian musaqat, yaitu penyiraman pertanian dengan upah hasilnya. Penyiraman pertanian dengan upah hasilnya. Musaqat itu bekerja pada seseorang yang memiliki kemudian disuruh menyirami tanah tersebut. Upahnya dari hasilnya, upah dari hasil pertanian itu. Ijaroh, kontrak kerja, sebagaimana kontrak kerja ijaroh itu ajar, ya, bekerja memiliki jasa, kemudian diupah dengan gaji. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan seputar ijaroh. Kerja seseorang pekerja, ya, ketentuan kerja, jenis pekerjaan, waktu kerja, gaji, dan tenaga yang dicurahkan, itu dibahas dalam kajian tentang ijaroh. Hukum mengontrak tenaga yang diharamkan itu juga dikaji di dalam pembahasan tentang ijaroh. Tenaga yang diharamkan misalnya mengontrak kerja orang untuk membunuh orang lain misalnya, atau mengontrak kerja orang untuk berjudi, itu nggak boleh, itu haram. Hukum mengontrak tenaga kerja non muslim, misalnya seseorang orang yang memiliki ingin dikerjakannya pekerjaan dia oleh orang lain, dan orang lain itu non-muslim, maka ini tidak mengapa, tidak masalah, asal tidak dalam urusan ibadah. Mengontrak tenaga kerja dalam hal ibadah dan jasa umum, misal pegawai masjid agar azan, agar mengajari Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu juga ada pembahasan di seputar ijaroh. Lebih jelas sebenarnya pembahasan ini ada di materi dasar ekonomi Islam. Siapakah pekerja? Ajir itu siapa? Siapa orang yang kita upah? Itu ada pembahasannya juga. Asas penentuan gaji pekerja. Jadi kalau kita jelaskan dalam teori pasar di mana ada supply dan demand, maka pertemuan antara pekerja dengan pemilik usaha ini berarti pekerja mengeluarkan jasa, pemilik pekerjaan, ya, pemilik usaha dia mengeluarkan uang yang disebut upah. Di situ ada pasar faktor produksi dan lain sebagainya. Ada di pembahasan ini, ada di kitab An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam halaman 92 sampai 146. Silahkan dibaca lebih jelas, karena kita bukan membahas fikih muamalah atau dasar ekonomi Islam, melainkan kita pada posisi etika bisnis Islam, agar kita tahu posisi ini saja. Terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.